Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Devina Rahayu dengan NIM 2024620002 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang TIK kepada pembelajaran anak usia dini. Pengertian TIK dalam pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyiapkan informasi. Contohnya meliputi komputer, laptop, tablet, smartphone, televisi, proyektor, internet, dan berbagai aplikasi digital. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, PAUD, TIK digunakan bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi sebagai media pembelajaran interaktif yang membantu anak memahami konsep dasar dengan cara yang menyenangkan. Melalui TIK, proses belajar menjadi lebih menarik, visual, dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak yang suka bermain dan bereksplorasi. Tujuan pengguna TIK pada anak usia dini. Tujuan utama pengguna TIK dalam pembelajaran anak usia dini adalah: yang pertama, meningkatkan aktivitas dan daya tarik pembelajaran anak-anak lebih fokus dan antusias saat belajar dengan bantuan gambar, warna, dan suara. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, memperkenalkan teknologi sejak dini agar anak tidak gagap teknologi dan mampu menggunakan perangkat secara positif. Yang keempat, membantu guru dan orang tua menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih bervariasi dan interaktif. Ketiga, manfaat TIK dalam pembelajaran anak usia dini. Penggunaan TIK memiliki banyak manfaat antara lain. Yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menarik. Media seperti video, lagu anak, dan aplikasi interaktif mampu menarik perhatian anak. Anak belajar tanpa terasa bosan karena tampilan yang penuh warna dan suara. Yang kedua, membantu memahami konsep abstrak. Misalnya, ketika anak belajar tentang hewan, cuaca, atau luar angkasa, gambar dan animasi digital membantu mereka melihat secara konkret hal-hal yang tidak dijumpai langsung. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bahasa dan kognitif. Aplikasi belajar huruf, angka, dan kosakata membantu anak mengenal bahasa dengan cara yang menyenangkan. Contohnya, aplikasi Marble Belajar Huruf. Yang keempat, mendorong kreativitas anak. Anak bisa menggambar digital, mewarnai, membantu bentuk, atau bermain puzzle online. Semua itu melatih imajinasi dan koordinasi tangan dan mata. Yang kelima, membantu guru dan orang tua. Guru bisa menampilkan video pembelajaran menggunakan PowerPoint atau mengakses sumber belajar online. Orang tua bisa menggunakan video edukatif dari rumah untuk memperkuat materi belajar. Contoh penerapan TIK dalam pembelajaran anak usia dini. Berikut contoh penerapan TIK di berbagai situasi. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Guru menggunakan proyektor untuk menampilkan lagu anak, cerita bergambar, atau video edukatif. Anak menggunakan tablet untuk belajar mengenal angka, huruf, atau warna melalui aplikasi interaktif. Kegiatan menggambar digital di komputer atau tablet melatih koordinasi motorik halus. Yang B, di lingkungan rumah. Orang tua menonton video dongeng edukatif bersama anak, misalnya kisah binatang atau cerita moral. Permainan edukatif digunakan untuk belajar sambil bermain, misalnya permainan mencocokkan bentuk atau warna. Pemanfaatan YouTube Kids atau aplikasi bacaan digital untuk mengenalkan literasi sejak dini. Tantangan dan risiko penggunaan TIK pada anak usia dini. Meskipun TIK memiliki banyak manfaat,
penggunaannya juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada layar. Anak bisa menjadi pasif dan sulit fokus pada kegiatan lain. Yang kedua, akses terhadap konten yang tidak sesuai usia. Tanpa pengawasan, anak bisa membuka video atau games yang tidak mendidik. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial langsung. Jika terlalu sering menggunakan gadget, anak bisa kurang berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar. Yang keempat, masalah kesehatan mata dan postur tubuh. Penggunaan layar berlebihan dapat mengganggu perlihatan atau membuat anak cepat lelah. Tips penggunaan TIK yang sehat dan aman. Agar TIK memberikan manfaat optimal, perlu aturan dan pendamping dari guru dan orang tua. Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, batasi waktu penggunaan layar. Untuk anak usia dini, minimal 1 jam per hari sudah cukup. Yang kedua, dampingi setiap kali menggunakan perangkat. Jelaskan video atau permainan yang mereka lihat agar lebih bermakna. Yang ketiga, pilih aplikasi dan konten yang edukatif. Pastikan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang keempat, seimbangkan dengan aktivitas non-digital. Anak tetap perlu bermain di luar, berlari, menggambar di kertas, dan berinteraksi langsung. Yang kelima, gunakan TIK sebagai alat bantu, bukan pengganti guru atau orang tua. Teknologi hanya mendukung proses belajar, bukan menggantikan peran manusia. Kesimpulannya, pemanfaatan TIK informasi dan komunikasi dengan pembelajaran anak usia dini merupakan langkah penting untuk menyampaikan generasi yang cerdas dan melek digital sejak dini. TIK mampu membuat proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, penggunaan TIK harus dilakukan dengan baik, terarah, dan diawasi oleh orang dewasa agar anak mendapat manfaatnya tanpa dampak negatif. Dengan keseimbangan antara teknologi dan kegiatan nyata, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan karakter positif di era digital. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.